Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian rutin malam Senin Masjid Basalamah Kota Tegal yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Al-Jad Al-Fadil Syekh Sa'id bin Abi Bakar Basalamah hafizahullah wa ra'ah fi afiyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, Allah memberkahi rezeki kita, Allah memberkahi anak-anak kita, Allah memberkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kehidupan yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita sampai pada alamatu hubbillah lil abad wal hath ala takhalluq bih. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dan anjuran, dorongan agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah aku, taatlah kepada ajaranku, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan hanya dicintai, tapi yaghfir lakum dzunubakum, kalian akan diampuni kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini titik kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada bagaimana kita dengan syariat, bagaimana kita dengan hukum-hukum Allah, bagaimana kita dengan aturan-aturan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam bukan untuk agar beliau mendapatkan uang banyak, bukan agar beliau menjadi orang yang kaya raya, bukan, tapi semata-mata untuk menyelamatkan umat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kita semua ini berada di ambang pintu neraka, tinggal didorong sedikit masuk neraka. Fa anqadhakum minha, maka Allah utus Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita taat dengan syariat, kemudian kita mendapat keridhaan Allah, kecintaan Allah, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya, tapi kuncinya tadi, kuncinya harus taat dengan aturan Allah, harus taat dengan aturan-aturan Rasulullah SAW, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang, di akhir zaman ini,
Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa akan datang satu masa khutaba'uhum, ahli khutbahnya, yang ahli ceramah itu lebih banyak daripada fuqaha'uhum, lebih banyak daripada orang-orang yang mengerti ilmu fikih, lebih banyak daripada orang-orang yang mengerti ilmu hukum Islam, hukum syariat. Yang pinter ceramah banyak, yang pinter ngomong banyak. Zaman sekarang ini artis saja kalau tobat bisa jadi ustadz. Ya, jadi kesian ustadznya malah sekarang. Ustadznya nggak laku tapi artisnya laku, yang jadi ustadz. Jadi tobat, hijrah, akhirnya jadi ustadz. Ini zaman sekarang. Makanya intasyarul jahal. Ya, kebodohan itu makin menyebar, merajalela kemana-mana, sehingga seolah-olah hukum Allah sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak terpakai lagi di zaman ini. Ya, entah itu masalah waris, entah itu masalah syarikah, perdagangan, ya, dan lain sebagainya. Kita sudah melupakan syariat Allah ini yang sudah hampir punah, diantaranya waris. Kemudian fiqhul muamalat, fikih muamalat. Ini sudah hampir punah. Sekarang kita masuk ke toko, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret, masuk ke Swalaya, sudah nggak ada transaksinya lagi. Ya, sudah nggak ada transaksinya lagi. Bahkan kita ambil dagangan, ya, ambil barang itu di mana? Di laci, di rak-rak Indomaret itu kita tanpa tahu harganya. Kita ambil, taruh di kasir, total segini. Jadi kita tiap hari, tiap kita jual beli, kita pakai al-aqdul fasid, al-aqdul batil, transaksi yang batil. Hal ya'tham? Apa berdosa? Nah, ya'tham, berdosa. Bukan tidak berdosa. Ya. Berapa syurutus sighah? Syarat transaksi jual beli, sighahnya ada berapa syurutnya? Lebih dari 10 syarat. Belum syurutul mabi', ya, belum syurutul bai' wal mushtari, syarat orang yang bertransaksi, syarat barang yang akan ditransaksikan, syurutul tsaman, syaratnya sesuatu yang akan menjadi harga dari barang tersebut. Semuanya ada syaratnya. Ini sudah hampir punah. Kita sudah jauh dengan ajaran Al-Quran sekarang. Ini sudah jauh dengan ajaran Al-Quran. Padahal itu semua ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW, yang kemudian dirangkum oleh para alim ulama sampai jadi satu kitab. Ya, begitu payah mereka berijtihad, mengijtihadi al-ayat wal ahadits. Kemudian datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, Imam Syafi'i punya murid, 12 murid yang terhebat muridnya Imam Syafi'i meriwayatkan diikhtisar dengan Al-Muzani. Segitu payahnya mereka sampai ke muridnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau punya murid Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dirangkum lagi menjadi 3 kitab, Al-Wajiz wal Basit wal Wasit. Kemudian disebar lagi oleh Imam Ar-Rafi'i wal Imam An-Nawawi. Terus berlanjut. Kemudian kita lupakan itu, rangkuman-rangkuman itu. Kita sudah jarang mendengar yang seperti itu. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita makin banyak pertengkaran gara-gara jual beli, makin banyak pertengkaran gara-gara hutang piutang, makin banyak pertengkaran gara-gara gadai, makin banyak pertengkaran gara-gara waris. Itu terjadi di antara kita semua. Apa sebabnya? Al-jahal. Sebabnya cuma satu, karena kita nggak tahu masalah tersebut. Kalau kita tahu syariat, kita akan tunduk dengan hukum itu. Sekarang perempuan sekarang sudah nggak mau lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapatnya dua kepala dibanding perempuan. Ya kan? Kalau ada waris 90 juta, kemudian punya anak perempuan 1, laki 1, itu laki dapat 60.
Yang perempuan dapat 30. Wa huwa a'dalul hukum. Dan ini seadil-adilnya hukum dari Allah. Kalau sudah bicara waris itu sudah nggak ada campur tangan manusia. Sudah murni hitungan Allah. Paling adilnya hukum. Kenapa paling adilnya hukum? Itu perempuan yang dapat 30%. Ya, kemudian ini dapat 2/3 dari harta waris, dia akan dapat nafkah dari kakaknya, dari yang laki. Apalagi kalau dia nggak punya suami. Jadi si perempuan dapat 30% itu utuh. Nggak digunakan sama sekali alatut tahlif dari suaminya. Ya, alat kebersihan dari suaminya. Nafkah tiap hari dapat. Makan gratis di rumahnya. Jadi utuh. Tapi si laki-laki yang dapat nafkahi adiknya, nafkahi istrinya, nafkahi anak-anaknya, habis itu uang. Makanya itulah kenapa laki-laki mendapat 2 kepala daripada perempuan. Ya, belum lagi tidak terima dengan apa nanti kalau meninggal ada wasiat, ada hibah, ada lain sebagainya. Al wasiyatu liwarith la yasih, la tasih. Wasiat untuk ahli waris itu tidak sah. Jadi kita jangan sekali-kali mengambil wasiat dari orang yang mewariskan kepada kita. La tasihul wasiyah. Wasiat itu untuk orang lain. Wasiat itu untuk orang lain atau masjid. Untuk ahli waris tidak sah. Yang sah itu hibah. Kalau hibah sah. Tapi idza kanatil hibah mu'allaqah bil maut. Tapi kalau hibahnya itu digantungkan dengan kematian, fahiya wasiyah, maka itu wasiat. Kalau ada orang menghibahkan harta, kemudian dia mengatakan, nanti kalau saya mati itu mobil buat kamu. Nanti kalau saya mati itu mobil buat anak saya yang paling besar. Ini namanya bukan hibah, tapi wasiyah. Kenapa? Hibahnya itu digantungkan dengan kematian. Fahiya wasiyatun. Maka itu adalah wasiat, bukan hibah. Yang namanya hibah itu memberikan dikala hidup, baik untuk ahli waris atau untuk orang lain. Itu namanya hibah, boleh, silahkan. Ya. Ini masalah muhimmah yang sudah ditinggalkan oleh kita semua. Sudah tidak ada, kita tahu tidak ada. Gimana kita mau dapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan titik kecintaan Allah ada pada menjalankan syariat. Ya, makanya siapa zaman sekarang yang mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman, ketika tahajud dia ingkasarul qalb, hatinya itu tersedih, menangis. Yakhaf min adzabillah, takut dengan azab Allah. Ini sudah tidak ada. Dari satu kota itu berapa orang itu, dari satu desa. Jadi halawatul iman sudah ada. Kenapa? Karena kita jauh dengan ajaran-ajaran Nabi SAW. Ya, makanya kita harus rajin menuntut ilmu, rajin mengaji supaya kita banyak tahu. Kalau kita banyak tahu tentang syariat, kita akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Karena itu coba kuncinya cuma satu, ilmu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala, ini hadits qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak sunnah
Ya. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri dengan memperbanyak sunnah. Ya. Lebih dari apa yang sudah aku wajibkan, itu namanya sunnah. Jangan melaksanakan sunnah tapi meninggalkan yang wajib loh. Tidak boleh. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengharamkan orang menjalankan sunnah ketika seseorang punya qada sholat wajib. Kalau kita punya hutang sholat wajib banyak, kata Imam Ibnu Hajar haram menjalankan sholat sunnah. Kita nggak boleh mengejar sunnah kemudian meninggalkan qada sholat, itu nggak boleh. Jadi setiap kita terlintas ingin berbuat sholat sunnah, maka kita wajib di situ mengqada sholat, tinggalkan sunnahnya. Kalau kita punya hutang, jadi kalau punya hutang itu jangan terlalu banyak sedekah, kumpulkan uangnya untuk bayar hutang. Jadi nanti kalau banyak hutang terus sedekahnya banyak, nanti tidak bayar hutangnya. Yang sunnah dia kejar, yang wajib nggak dilakukan. Nah ini sama, kita semua hutang sama Allah juga seperti itu. Kalau kita punya hutang sholat, ya apalagi banyak ya, mungkin dulunya preman nggak pernah sholat, ya, setahun dia nggak sholat mungkin, ya, atau puasa, jangan puasa sunnah, puasanya itu puasa qada, jangan sunnah. Sholatnya jangan sholat sunnah, sholatnya sholat setiap terlintas untuk sunnah dia kerjakan, itu wajib, tidak boleh. Ibnu Hajar mengharamkan itu, ya. Dan itu sebuah godaan dari setan. Ketika orang berhijrah, artinya bertobat kepada Allah dari keadaan yang jelek menjadi keadaan yang baik, dia akan diiming-iming oleh setan untuk tidak mengqada sholat, kemudian dia perbanyak itu sunnah. Dia tahajud itu satu malam berapa rakaat sholat, tapi qadanya enggak. Ya, setan tidak mau kita jadi orang baik, itu nggak mau, akan digoda terus. Ya. Itu Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya juga mengatakan seperti itu. Jangan mengejar sunnah kalau kita masih punya hutang wajib. Wajibnya dulu selesaikan hutangnya. Kalau sudah hutangnya selesai, baru kita jalankan sunnah. Nah di sini hadis ini apa? Hadis ini jika orang tidak punya hutang, la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amal sunnah, melebihi kewajibannya, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi titik lagi ini, kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbanyak sunnah. Sebab orang kalau hanya wajibnya saja yang dilakukan, hanya 5 waktunya saja, hanya Ramadannya saja, hanya zakatnya saja, sedekah jarang, bahkan mungkin nggak pernah, sholat sunnah jarang, bahkan mungkin nggak pernah, puasa sunnah jarang, hanya Ramadan, itu dia muti' ahli syariat, dia taat terhadap syariat, tapi biasa aja di hadapan Allah, itu biasa saja. Bukan orang yang istimewa di hadapan Allah, enggak. Ini ibarat karyawan. Kalau ada karyawan disuruh jual beli sama bosnya, ya kemudian dia transaksi jual beli sebagai wakil, sudah, kamu pokoknya tugasnya jual beli di sini. Bosnya mengatakan seperti itu. Dia jual beli, tiap hari jual beli dengan keuntungan yang banyak. Bosnya datang nggak marah, dia bangga. Tapi biasa, kebanggaan sebagai karyawan kepada bos itu biasa saja. Tapi ketika si karyawan ini setelah jual beli, dia rapihkan itu tokonya, dirapihkan, yang debu dibersihkan, ya kemudian yang berantakan dirapihkan, yang kotor-kotor di bawah disapu, dipel. Bosnya datang kira-kira gimana? Dia cinta. Bosnya itu bakal cinta sama karyawannya. Kenapa? Bukan sesuatu yang wajib bagi karyawan, tapi dia dikerjakan oleh karyawannya, yang membuat hati bosnya itu senang, bangga, melebihi kebanggaan dia sebagai karyawan. Nah begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya sholat wajib, puasa wajib,
Ya, ada uang, dapat rezeki banyak, zakat, ya biasa saja. Tapi kalau ada orang la yamurru yaumun illa wa fihi shadaqatun lillah. Tidak ada satu hari terlewat bagi dia, di situ ada sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal dicintai oleh Allah hamba-hamba seperti ini walaupun sedikit. Qabliyah, ba'diyah, walaupun meninggalkan yang ghair muakkadah, hanya muakkadnya saja dilaksanakan, itu sudah akan menambah kecintaan Allah kepada kita. Puasa ditambahkan sunnahnya, itu bisa menambahkan kecintaan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan bimbing pandangan matanya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan bimbing pendengarannya. Jadi dia nggak akan mendengarkan yang macam-macam karena sudah dibimbing oleh Allah. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan bimbing mata dia cara memandang bagaimana. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya, gerakannya akan aku bimbing, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sunnah. Ya. Kalau kita memperbanyak sunnah, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pasti sahih. Ya, dan ma'ani fihi, banyak makna dalam hadis ini, banyak pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini dimulai dengan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Pelajaran terpenting di sini apa? Annallahu yantaqim mimman yu'adi lahu waliyan. Kita ini sesama muslim itu diwajibkan husnudzon. Husnudzon itu laisa fawqahu syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Itu wajib, aujabul wajibat. Yang paling wajib itu husnudzon kepada Allah. Kita kerja tiap hari, kita cari duit, dapatnya berapapun husnudzon kepada Allah. Dapatnya berapapun husnudzon kepada Allah. Kita bangun pagi, ya, husnudzon kepada Allah. Kita mau tidur, husnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon. Itu kepada Allah. Kepada makhluk Allah sama. Kita wajib husnudzon. Sebab apa? Sebab kita nggak tahu siapa di antara kita yang min auliyaillah, yang termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu di antara kita siapa. Ditakutkan kalau kita husnudzon kepada salah seorang muslim, ditakutkan dia salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah suudzon, bersangka jelek, dia punya keinginan untuk setidaknya tidak menghormatinya. Ini berbahaya. Apa janji Allah? Faqad adzantuhu bil harb. Jadi diajak perang oleh Allah. Nah, kalau sudah perang dengan Allah, ini kira-kira kita menang apa enggak? Kalah. Makanya jangan macam-macam. Husnudzon aja sama manusia itu, sama orang muslim itu husnudzon. Ya, supaya kita tidak masuk ranah man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, anin Nabi SAW, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan nada Jibril." Jika seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, tadi hadis kecintaan Allah. Nah, sekarang kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada Jibril. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Nada Jibril, ya Jibril, innallaha ta'ala
Nada Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Fa ahbibhu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka mulai saat itu malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Fa yunadi fi ahli sama. Ya, maka ahlus sama, orang-orang yang tinggal di makhluk-makhluk yang tinggal di langit, ya, itu diteriaki. Ya, mereka diberitahu, apa diberitahu? Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan bin fulan fa ahibbuh. Maka cintailah fulan. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, kita diumumkan inda ahli sama. Kita diumumkan di makhluk-makhluk yang tinggal di langit. Siapa makhluk yang tinggal di langit? Al-malaikah, al-muqarrabun, malaikat-malaikat. Ya. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka orang-orang yang tinggal di sana mencintai orang tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah meletakkan al-qabul fil ard, bahwa orang setiap melihatnya itu akan mencintainya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunadi fi ahli sama. Idza abghadallahu 'abdan da'a Jibril." Kalau Allah sudah membenci seseorang, da'a Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril, "Inni ubghidhu fulanan." Aku membenci fulan. Fa abghidhu, maka bencilah dia. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk membenci seseorang. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah, makanya kita jangan masuk kepada hamba-hamba yang dibenci oleh Allah. Fa yubghidhu Jibril. Maka malaikat Jibril sejak saat itu benci terhadap dia. Ya. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian ya, diumumkan di langit bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci fulan. Maka ahlus sama, orang-orang yang manusia makhluk-makhluk yang tinggal di langit itu semuanya membencinya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di hati kita bertanya, banyak di antara, ada terkadang orang terlihat kesolehannya, terlihat kewaliannya, terlihat kealimannya, ilmunya itu terlihat zahir. Ya, ketika berbicara terlihat kalau ini fulan bin fulan ini alim, orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang tidak meninggalkan puasa, sudah terlihat ini orang soleh. Tapi masih banyak orang yang benci. Mungkin kita bertanya, kenapa ada yang benci? Katanya sudah diumumkan di langit. Kemudian yudha'u lahul qabul fil ard. Setiap orang yang melihatnya nanti akan mencintainya, akan menerimanya. Tapi ternyata apa? Masih ada orang yang membenci. Nah, jawabannya ini. Al-ibrah fi mahabbatil insan wa bughdhihi innama hiya li ahli al-fadl wal khair. Ketika seseorang, ini indikator untuk kita. Kalau kita melihat orang soleh kemudian kita nggak suka, berarti kita bukan orang soleh. Ini disyarah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau itu indikator untuk kita. Kalau ada orang terlihat orang soleh, ada orang terlihat la yatrukus shalah, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, ya, tidak berzina, yuhibbul khair, mencintai kebaikan, yuhibbus sadaqah, senang bersedekah, kemudian kita nggak suka sama dia, itu indikator buat kita bahwa kita ada penyakit nifak di hati kita, bahwa kita itu bukan orang soleh. Ya, jangan menilai kejelekan dia, tapi menilai diri kita sendiri. Bahwa ini gunanya orang ngaji begitu. Gunanya orang ngaji itu untuk menilai diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Jangan kita setelah ngaji kemudian kita menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Ya, makanya saya tadi mengatakan husnudzon. Husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya kita
bisa siapapun yang kita pandang kita cinta kepada dia, kita suka kepada dia, nggak melihat kejelekannya. Karena kalau kita lihat, ya Allah, ada salah satu sahabat, tapi nggak perlu disebut namanya sahabatnya, syaribul khamr, mudminul khamr, bukan hanya syarib, tapi mudminul khamr, yang kecanduan minuman keras. Sahabat loh ini, kecanduan minum yang keras. Faja'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni mudminul khamr, saya adalah orang yang kecanduan khamr dan saya baru minum. Selesai mabuk itu datang ke Rasulullah mau tobat. Setelah berbicara begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh sahabat lain untuk mencambuknya, ya, untuk menghukumnya, dihukum. Jadi dia lapor kepada Rasulullah sengaja untuk menerima hukuman kafaratul dzunub, supaya dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian dicambuk. Ya. Setelah dicambuk berapa minggu datang lagi, ya Rasulullah, inni asyrabul khamr, syaribtul khamr, saya minum ya Rasulullah, saya minum minuman keras. Dicambuk lagi. Berapa hari datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asyrabul khamr. Sampai sahabat yang lihat itu enek, ini orang main-main dengan Rasulullah. Lagi-lagi datang minum khamr minta dicambuk. Nggak kapok, datang lagi minum khamr minta dicambuk. Datang lagi minum khamr minta dicambuk. Kan terlihat main-main. Sahabat sampai enek melihatnya itu, sampai Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma la'anhu, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Apa kata Rasulullah? Qal ya Umar, la tal'anhu, jangan kau laknat Umar, innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah, ini orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam cerita ini nggak mesti orang yang dicintai oleh Allah itu tidak bermaksiat. Semua orang itu bisa bermaksiat, karena kita dikasih dua unsur, akal dan nafsu. Kita bermaksiat karena kita punya nafsu dan setan. Ya, terkadang akal kita itu banyak terkalahkan oleh setan. Tapi yang terpenting apa? Yang penting at-taubah. Yang penting kita mau memperbaiki, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah setiap hari itu berapa kali bertobat? Innila astaghfirullahal azim fi kulli yawmin wa lailah akthar min 70 marrah. Aku bertobat, beristighfar kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Nah, kita yang banyak dosa ini gimana? Ya, kadang kita istighfar habis sholat itu nggak niat istighfarnya. Ya, kayak orang ngantuk istighfarnya. Padahal dosa kita nggak bisa terhitung. Ya, yang penting itu mau bertobat, bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya husnudzon kepada ini seorang peminum khamr dilaknat oleh Sayyidina Umar, tidak boleh oleh Rasulullah. Kenapa? Innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah, kata Rasulullah, ini orang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Sebabnya apa? Mau bertobat, mau datang. Ya. Maka dalam kaidah tasawuf itu dikatakan dalam kaidah tasawuf, berapa banyak perbuatan baik, perbuatan soleh yang membuat kita bangga, ya, yang membuat kita bangga. Tapi berapa banyak dosa yang membuat kita merasa rendah di hadapan Allah. Mana yang lebih baik? Yang ini jelas jelek. Perbuatan baik yang membuat kita bangga, ini jelek, bukan perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan jelek yang membuat kita rendah di hadapan Allah, ini min anwa'it taubah. Sedikit lagi dia melangkah ke tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bertobatnya jadi. Maka kita lihat banyak di antara aulia Allah yang dulunya ahlul ma'asi, ahli maksiat. Siapa yang tidak kenal dengan Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, orang-orang yang bergelimang dengan dunia, orang-orang yang bergelimang dengan, ya, kelalaian kepada Allah. Tapi
Pada akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan sar min auliyaillah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa bertobat dengan tobat. Makanya kita tiap hari itu dianjurkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tips lagi, satu hadis lagi yang agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Jadi Rasulullah pernah mengutus seseorang sahabat berperang, namanya sariyah. Kalau ghazwah itu peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqra' li ashabihi fi salatihim. Maka sahabat ini yang diutus oleh Rasulullah untuk memimpin perang, dia menjadi imam ketika salat. Fakana yaqra' li ashabihim fi salatihim. Membaca Fatihah biasa di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian membaca surat selain Fatihah, tapi akhirnya pasti ada Al-Ikhlas. Di akhir surat pasti ditambahi Al-Ikhlas. Jadi habis Al-Kafirun nanti akhirnya ditambahi Al-Ikhlas. Nanti habis surat Al-Falaq nanti akhirnya ditambahi. Pokoknya ada Al-Ikhlasnya terus. Kemudian salah satu orang mengadu kepada Rasulullah SAW. Falamma raja'u, ketika mereka pulang dari peperangan, dzakaru dzalika li Rasulillah SAW. Mereka menyebut ini di depan Rasulullah, artinya mengadukan kepada Rasulullah. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepada orang itu yang suka baca Al-Ikhlas itu di akhir salatnya. Kenapa dia suka baca Al-Ikhlas itu, kenapa, kata Rasulullah? Tanya coba, ditanya. Wasa'aluh, mereka bertanya sahabat. Faqala, maka orang ini mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Jadi dari namanya kan sudah luar biasa, Al-Ikhlas. Ya, man aradal ikhlas fa alaihi bil ikhlas. Orang kalau kepingin ikhlas, perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Satu surat, ada beberapa surat di antaranya Al-Ikhlas. Hampir semua surat dalam Al-Qur'an itu nama suratnya ada dalam ayatnya. Tapi Al-Ikhlas tidak ada. Coba kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas ada apa enggak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Itu di antaranya. Fatihah juga tidak ada. Fatihah Al-Ikhlas. Tapi Al-Baqarah ada. Ya, An-Nisa ada. Ali Imran ada. Ya, tapi Al-Ikhlas sama Al-Fatihah itu tidak ada. Makanya man aradal ikhlas fa alaihi bil ikhlas. Nah, kemudian setelah sahabat ini jawab ini, li'annaha sifatun min sifatillah. Sifatur Rahman. Karena ini sifat Allah. Fa ana uhibbu an agra'a biha. Aku suka membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Beritahu kepada orang itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya, maka perbanyak surat Ikhlas. Kalau kita kepingin jadi orang ikhlas, perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah ba'diyah, kadang kita kalau sholat sunnah kan nggak baca surat ba'dal Fatihah. Setidaknya kita baca Al-Ikhlas. Di rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, tidak masalah. Itu surat luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah min qaulin bil a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.